Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya semua. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asam dan basa. Ini adalah profil singkat dari saya. Nama saya Megawati SPD dari instansi UPT SMA Negeri 18 Bulukumba, mengampu mata pelajaran kimia, alumni dari perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar atau biasa disebut dengan UNM. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, serta dapat menyimpulkannya. Tujuan kedua, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasi senyawa asam ke dalam asam kuat, asam lemah, dan senyawa basa dalam basa kuat, basa lemah. Teori asam basa terbagi tiga. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang jika di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Contohnya HCl untuk asam atau biasa disebut dengan asam klorida. HCl ini reaksi ionisasinya adalah H+ ditambah dengan Cl-. Contoh dari senyawa basa yaitu NaOH atau natrium hidroksida. NaOH ini reaksi ionisasinya adalah Na+ ditambah dengan OH-. Selanjutnya, teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies atau ion atau molekul yang berperan sebagai donor atau pemberi proton H+ kepada spesies yang lain. Sedangkan basa merupakan spesies atau ion atau molekul yang menerima proton ion H+. Teori asam basa Lewis. Asam merupakan suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron. Basa Lewis merupakan senyawa yang dapat memberi pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Selanjutnya, contoh asam basa. Yang pertama, asam itu terbagi dua, ada namanya asam kuat dan asam lemah. Asam kuat salah satu contohnya adalah asam klorida, asam sulfat. Contoh dari asam lemah adalah asam sulfat, asam etanoat, asam asetat. Asam asetat ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cuka. Basa kuat. Contoh dari basa kuat, litium hidroksida, natrium hidroksida. Selanjutnya adalah basa lemah. Basa lemah contohnya adalah amonium hidroksida, amonium hidroksida. Kemudian jangan sampai ada di sini yang bertanya, apa sih gunanya kita mempelajari asam dan basa? Apa manfaatnya untuk kita? Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya, jadi ternyata ketika kita mempelajari senyawa asam dan basa ini atau semua materi itu ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita, ada manfaatnya. Salah satu contohnya, ketika kita sudah mempelajari asam basa, kita mengetahui yang mana termasuk asam dan yang mana termasuk basa. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menemukan atau biasa menggunakan di dapur namanya adalah cuka. Ternyata cuka ini adalah salah satu contoh dari asam lemah yaitu asam asetat. Jadi kita bisa mengetahui senyawa-senyawa kimia atau yang termasuk unsur-unsur kimia dalam kehidupan kita ketika kita
mempelajari ini. Untuk pesan terakhir dari saya, jangan pernah menganggap suatu materi itu tidak ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu semuanya berhubungan. Ya, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Pesan dari saya, jangan lupa minum H2O supaya kita tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.